sebuah desa, seorang bocah bernama Juju mendapati seorang pria yang hanyut di sungai yang ada di hadapannya. Kemudian ibu si bocah pun membawa pria tersebut ke desanya, di mana pria tersebut dengan kondisi yang sangat cangcut marut. Beruntung pria tersebut terselamatkan dan terdapat beberapa luka tembak di tubuhnya. Sesepuh di desa tersebut pun mengobatinya hingga beberapa lama sampai sosoknya pun nyaris menyerupai mumi, di mana sekujur tubuhnya dipenuhi oleh perban dan masih saja tak sadarkan diri. Pada suatu ketika desa tersebut kedatangan para tentara diktator yang hendak membinasakan desa tersebut. Mereka sangat kejam. Tak mau tahu entah itu seorang wanita atau bahkan anak kecil sekalipun, tak ragu dihabisinya. Merasa tak berdaya, seorang patua memohon di hadapan patung sang dewa agar diberikan keajaiban, dihadirkan sebuah mukjizat yang bisa menyelamatkan desa tersebut. Entah doa si patua diijabah dewa atau suratan takdir yang menuntunnya, satu hal yang jelas, melalui pria tadi keajaiban pun benar-benar terjadi. Ya, si pria mumi menghabisi semuanya. Tanpa diduga kehadirannya menyelamatkan desa tersebut, dan tak hanya Lionel Messi yang dijuluki sebagai Mesayah, orang-orang di desa tersebut pun menyambutnya bak titisan dari Mesayah sang dewa penyelamat, dan nyatanya pria tersebut mengalami amnesia sehingga dia tak mengingat siapa dirinya sebenarnya. Kemudian Juju si bocah yang menemukan Mesayah pun berjanji jika dewasa kelak ia akan bertemu sang Mesayah dan mengungkap jati diri siapa Mesayah sebenarnya, tanpa mengetahui bahwa pada kenyataannya Mesayah membawa sebuah cerita yang sangat kelam di belakangnya. Cerita pun berlanjut pada 30 tahun kemudian, di sebuah stasiun yang dipenuhi oleh orang-orang dengan tujuannya masing-masing, dan di antaranya ada beberapa penumpang wanita yang dari gelagatnya, mereka akan melakukan aksi kejahatan di kereta tersebut. Entah apa rencananya, namun salah satu wanita bernama Helena meretas sistem rambu lalu lintas yang membuat seorang gadis bernama Alia, anak dari pengusaha yang sangat kaya raya bernama Kali, mengalami kecelakaan dan terpaksa melanjutkan perjalanannya dengan kereta. Yang mana daripada di mana kereta yang ditumpanginya adalah kereta yang sama dengan wanita yang mencurigakan tadi, dan ditambah lagi dengan satu sosok yang tak asing lagi, yang tak lain adalah sang Mesiah. Muncul satu pertanyaan, mengapa setelah 30 tahun sosoknya nampak tak menua? Tapi sementara kita abaikan saja, biarlah alur cerita yang menjawab semuanya. Kemudian benar saja, ternyata wanita-wanita mencurigakan tadi adalah teroris yang hendak membajak kereta tersebut. Upaya pembajakan pun tak berjalan dengan mudah karena bak pahlawan kepagian, muncul seorang petugas polisi bertubuh kekar di antara mereka yang sementara kita panggil saja dia Bang Tigor, yang berupaya untuk menghentikan pembajakan kereta tersebut. Tapi di antara semuanya muncul sang Mesayah yang ternyata dia adalah pemimpin dari para teroris tersebut, dan dengan mudah mengalahkan Bang Tigor begitu saja. Dan di hadapan semua mata yang menyaksikan, dengan kejamnya sang Mesayah menembak seorang wanita muslim begitu saja. Kejadian tersebut pun tak pelak membuat berbagai media memberitakannya. Tak tinggal diam, pihak kepolisian pun segera melakukan tindakan. Ini adalah Narmada, Inspektur Wati Kepolisian, yang memimpin tim taktis untuk menangani kasus pembajakan tersebut. Saat itu Mesayah pun menuntut untuk bisa berbicara secara langsung dengan Menteri Pertanian, yang saat itu juga langsung terhubung dengannya. Kemudian Mesayah pun berkata, "Hei Pak Menteri yang terhormat, ingatkah Anda dengan angka 10281? Kemudian Pak Menteri pun menjawab, "Nehi tumhare anjani he," yang artinya, "Saya tak ingat Bung, apakah itu nomor keluaran Hongkong hari ini?" Mendengar hal tersebut, sang Mesayah pun marah dibuatnya, karena angka tersebut adalah angka kematian para petani yang melakukan bundir
akibat dari bunga kepemilikan traktor dan pinjaman bank yang sangat tinggi. Mesayah pun menuntut uang tebusan sebesar 400 juta rupiah sebagai ganti nyawa dari para penumpang kereta tersebut. Tuntutannya pun harus dipenuhi hanya dalam waktu yang sangat singkat, dengan mengancam bahwa Mesayah akan menghabisi sandranya satu persatu untuk waktu yang terbuang. Tentunya untuk uang sebanyak itu akan butuh waktu dan berbagai birokrasi untuk memenuhi tuntutan tersebut. Namun Mesayah berkata lain. Pak Menteri yang terhormat tak usah capek-capek menyiapkan uangnya, karena Mesayah meyakini akan ada seseorang yang dengan baik hati memenuhi tuntutan uang tebusan tersebut. Dan benar saja, Kali si pengusaha kaya raya pun langsung membayar semuanya setelah mengetahui anak kesayangannya terancam nyawanya di kereta tersebut. Dan dengan sangat berani, saat itu juga Alia berkata bahwa perbuatan Mesayah sangatlah kejam. Dan Mesayah pun menjawab bahwa pemerintah, bank, dan pengusaha berduit seperti ayah Alia lah yang kejam, karena dari mereka tak ada satupun yang memihak rakyat kecil. Contohnya saja salah satu kawan Mesayah ini yang bernama Kalki adalah salah satu korban dari kejamnya para tikus berdasi. Kalki adalah anak dari seorang petani kecil, di mana sang ayah terus-terusan saja mengalami kekerasan dari petugas penagihan bank berbunga tinggi yang semena-mena memperlakukan nasabahnya. Buntutnya dari rasa malu dan segala tekanan yang dihadapinya, membuat sang ayah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tak cukup sampai di situ, kekejaman para tikus berdasi pun terus saja berlanjut, bahkan sampai menjelang jasad sang ayah dikebumikan. Saat itulah, Kalki lupa diri dan menghabisi petugas tersebut, dan mereka pun teringat kejadian pahit tersebut. Dan faktanya uang 400 juta tersebut bukanlah untuk memperkaya diri sang Mesayah, melainkan ia telah menyebarkannya pada seluruh petani di India dan membebaskan mereka dari jerat utang berbunga tinggi, tanpa sepeser pun Mesayah meminta bagian dari uang tersebut. Dan kemudian Mesayah pun meminta semua bersorak atas kemenangan tersebut, tapi atas pembunuhan yang dilakukan Mesayah pada wanita muslim tadi, membuat semua tetap hening terdiam. Dan semua berubah setelah mereka mengetahui bahwa wanita muslim tadi adalah salah satu dari kelompok Mesayah. Di penghujung perpisahan, Mesayah pun memberikan pesan pada Alia yang ditujukan untuk Kali ayahnya. Dan tak hanya sorakan saja, para penumpang pun membantu Mesayah dan yang lainnya melarikan diri dari tempat tersebut. Buntut dari kejadian tadi membuat Narmada dipanggil langsung ke hadapan Kali. Kali ini adalah seorang pengusaha kaya raya yang lalim dan sangat berkuasa, di mana pengaruhnya bahkan sampai pada kepolisian, bahkan pemerintah sekalipun. Dan Kali tak segan-segan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara kotor sekalipun. Maka mau tak mau ia pun memerintahkan Narmada untuk menjebloskan para teroris tersebut ke penjara. Namun tak perlu susah-susah mereka memenjarakannya, karena wanita teroris tadi adalah penghuni penjara, narapidana yang sudah menganggap penjara adalah rumah mereka sendiri. Dan alhamdulillah Alia pun bisa kembali dengan selamat. Saat itu juga ia menyampaikan pesan dari Mesayah untuk Kali sang ayah, dan pesan tersebut adalah, dalang dari pembajakan kereta tadi adalah Vikram Ratore, yang nampaknya Kali mengenalnya. Beberapa hari kemudian di penjara tempat para teroris wanita berada, saat itu tengah ada sebuah acara penghargaan pada kepala sipir yang berhasil mengubah penjara tersebut, yang mana daripada di mana mereka mengubah penjara tersebut seolah seperti kelompok relawan yang membantu warga sekitar yang membutuhkan, dengan segala kegiatan positif yang si kepala sipir canangkan. Kepala sipir tersebut bernama Azad, dan coba tebak siapa dia sebenarnya? Benar, dia adalah si ketua teroris tadi. Sehingga tak heran mengapa komplotan wanita teroris tadi bisa dengan mudah keluar masuk penjara, karena pemimpin terorisnya saja adalah kepala sipir itu sendiri. Azad sendiri adalah sipir baru di tempat tersebut,
melanjutkan sukses ibunya bernama Kaveri Ama yang pernah menjadi kepala sipir di penjara tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Azad dan Vikram Ratore sang Mesayah adalah orang yang berbeda. Itulah mengapa setelah 30 tahun lamanya, Mesayah tak terlihat menua, karena jelas mereka bukanlah orang yang sama. Pada suatu hari, Azad yang terlalu lama melajang pun dipaksa sang ibu untuk segera menikah, di mana dia dijodohkan dengan seorang wanita beranak satu. Tapi alih-alih Azad bertemu sang wanitanya, justru sang calon kekasih mendelegasikan anaknya yang bernama Suji guna menguji layak tidaknya Azad untuk menjadi suami ibunya. Tak cukup sampai di situ, Suji pun mengujinya ketika ia mendapat nilai jelek di sekolahnya, dan orang tuanya pun dipanggil oleh gurunya, sehingga Suji pun meminta Azad untuk datang sebagai walinya. Dan saat itulah Azad bertemu dengan ibu Suji atau calon istrinya, yang ternyata dia adalah Narmada. Cinta di antara mereka pun mulai tumbuh, sampai akhirnya mereka pun bertunangan. Dan saat itu pula lah Azad dan pasukannya hendak melanjutkan aksinya. Kala itu Bapak Menteri Kesehatan sedang berkampanye untuk pemilihan berikutnya. Seperti calon pejabat pada umumnya, maka ia pun sesumbar menjual janji manisnya, di mana dia akan memfasilitasi seluruh rumah sakit dengan perlengkapan standar internasional. Yang kenyataannya, semasa ia menjabat pun boro-boro memfasilitasi, justru rumah sakit menjadi semakin kumuh dan terbengkalai, dan lebih sibuk memperkaya diri. Dan untuk lebih meyakinkan para calon pemilihnya, ia pun dengan sesumbar berkata cupke-cupke eta kadai bahe, yang artinya tembak saja dadaku kalau tidak percaya. Maka sesuai permintaan, hal tersebut pun benar-benar terjadi. Kemudian si Bapak Menteri dan ajudannya pun dibawa oleh ambulans, yang isinya ternyata adalah Azad dan pasukannya. Dan mereka pun membawanya menuju sebuah rumah sakit daerah, yang dulu pernah diberi janji manis oleh si bapak pejabat tersebut. Seperti senjata makan tuan, atau siapa yang menanam dialah yang akan menuai, karena yang dulu ditanam sang pejabat adalah kebohongan, maka kini dia yang menuai akibatnya. Rumah sakit tersebut tak memiliki fasilitas yang mumpuni untuk melakukan pertolongan pada si bapak pejabat. Seluruh kejadian tersebut pun ditayangkan secara live di berbagai media, di mana Azad masih mengaku dirinya sebagai Vikram Ratore. Dan tuntutannya kali ini adalah agar rumah sakit di seluruh India tak terkecuali diberikan fasilitas yang mumpuni berstandar internasional guna menjamin kesehatan dan keselamatan rakyatnya. Namun sebelum itu, Azad meminta seorang pria bernama George Kay untuk membuat sebuah pengakuan dosa masa lalu di hadapan seluruh media. Salah satu pasukan Azad ada seorang wanita bernama Dr. Iram, yang tentunya sebelum menjadi tahanan, ia adalah seorang dokter yang memegang teguh kode etik dokter dan sangat peduli pada keselamatan pasiennya. Pada suatu hari, Dr. Iram mendapati puluhan pasien anak-anak yang terjangkit penyakit semacam peradangan otak, di mana mereka sangat membutuhkan tabung oksigen untuk menangani para pasien tersebut. Karena kurangnya fasilitas, maka Dr. Iram pun menghubungi atasannya, yang tak lain adalah George. Tapi George menutup mata seolah mengabaikan semuanya. Dr. Iram yang mengancam akan melapor pada pejabat pun terasa percuma, karena dengan tanpa rasa takut dan seenaknya George berkata bahwa anggaran tersebut sudah ia gunakan bersama dengan pejabat yang Dr. Iram maksud. Alhasil, seorang diri Dr. Iram mengupayakan pengadaan tabung oksigen, bahkan sampai bersujud agar bengkel produsen tabung oksigen bisa menyediakannya. Sampai akhirnya Dr. Iram pun mendapatkan tabung oksigennya, tapi semua sudah terlambat. Lantas apa yang didapatkan Dr. Iram dari kejadian tersebut? Betapa anehnya si George dan para tikus berdasi lainnya. Di hadapan pengadilan, mereka menuduh dan menimpakan seluruh kesalahan pada Dr. Iram, menyalahkan penyebab kematian anak-anak tak berdosa tersebut adalah akibat dari kelalaian Dr. Iram. Gelar Dr. Iram pun dicabut begitu saja dan terkena pidana penjara seumur hidup. Dan dia pun terpaksa dicap sebagai seorang dokter durjana tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan kini di hadapan seluruh media, George pun akhirnya mengakui perbuatannya,
Saat itu juga, hal yang sudah para pejabat janjikan selama 5 tahun pun hanya 5 menit saja, maka Azad sanggup melakukannya. Sementara Menteri Kesehatan yang tertembak saat itu, entah selamat atau tidak, sebodoh amatlah. Saya malas membahasnya karena saya keburu terbawa emosi dibuatnya. Maaf ya Timin-Timin, lanjut. Kemudian armada pun sudah mengepung tempat di mana Azad dan pasukannya berada. Namun dengan lihai alhamdulillahnya Azad dan kawan-kawan berhasil meloloskan diri. Sementara Narmada hanya mendapat topeng yang tadi dikenakan Azad. Dari topeng tersebut tertinggal rambut Azad, sehingga Narmada pun memerintahkan bawahannya untuk melakukan pemeriksaan DNA dan melakukan simulasi sketsa wajah yang menggambarkan sosok Azad dalam berbagai usia. Di tempat lain, Kali sedang menyampaikan amanatnya pada sang adik bernama Manis, menitipkan seluruh usahanya selama ia akan pergi menuju Rusia. Dan bertepatan dengan pembuatan sketsa wajah Azad, bertepatan pula dengan malam pernikahan Azad dan Narmada. Alih-alih merasakan keindahan malam pertama, justru tepat saat itu juga terbongkar identitas Azad sebenarnya. Betapa pedih hati Narmada, mengira Azad menikahinya hanya sebagai alat terorisnya semata. Narmada pun menembaknya. Tapi kemudian... ahai, mereka mendapati serangan dadakan yang entah siapa pelakunya. Beruntung, Azad sempat menyelamatkan Narmada. Dan ternyata pelakunya adalah Manis. Yang tak ada manis-manisnya mereka memperlakukan Azad dan Narmada. Dan entah si Manis ini dapat info dari mana. Pasukan Azad pun terlambat untuk menyelamatkan mereka. Dan tepat ketika si Manis hendak menghabisi Narmada, wajib sebuah palu menyelamatkan Narmada. Dan yang melempar palunya adalah Vikram Ratore alias Sang Mesayah yang sebenarnya. Kemudian Vikram pun menghabisi semuanya, tak terkecuali dengan si Manis yang dihabisinya saat itu juga. Kemudian Vikram pun membawa Azad entah kemana. Tempat lain di lemburnya anak Kornikova yang tak lain adalah Rusia, Kali sedang mempresentasikan ekspansinya yang hendak menguasai India, di mana dia sedang menggait investor guna membiayai rencananya. Kali berencana untuk mengatur pemilihan umum di India guna mempermudah segala usahanya. Tak lama kemudian berita kematian sang adik pun sampai di telinga Kali, yang saat itu juga berencana untuk membalas dendam atas kematian adiknya. Sementara Narmada yang berhasil selamat, justru kembali menjalankan tugasnya dan berencana untuk menangkap Azad dengan mengorek informasi pada pasukan Azad, berpura-pura bahwa dia juga adalah sebagai tahanan. Dan disinilah cerita kelam tentang siapa Vikram Ratore dan Azad sebenarnya terungkap. Vikram Ratore adalah seorang mantan marinir yang sudah hidup damai bersama sang istri bernama Aisyah Warya, atau biar lebih mudah kita panggil saja dia Dipika, yang sangat dipikanya oleh Vikram suaminya. Saat sedang berpesta di sebuah festival, Vikram mendapati panggilan penting dari perwira marinir, di mana kemampuannya sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan beberapa warga India yang disandra oleh para pemberontak. Dia bersama rekan-rekannya pun kembali ke medan tempur dan berupaya untuk menyelamatkan para tawanan. Sebenarnya mereka bisa saja dengan mudah melaksanakan misi tersebut, tapi tanpa diduga terjadi sebuah insiden. Senjata yang mereka gunakan tiba-tiba saja tak berfungsi. Untungnya dengan merebut senjata lawan, dan salah satu rekan Vikram pun mengorbankan dirinya. Akhirnya, misi pun terselesaikan. Atas berhasilnya misi tadi, Vikram pun meraih medali penghargaan, dan ketika berpidato ia pun menceritakan apa yang terjadi di medan tempur apa adanya. Alhasil, si penyuplai senjata pun dibawa ke pengadilan untuk mengklarifikasi atas kelayakan senjatanya. Dan penyedia senjata tersebut adalah... benar, dia adalah Kali. Inilah pertemuan pertama antara Vikram dan Kali. Kali pun terbukti bersalah atas buruknya kualitas senjata buatannya, sehingga dia pun terkena sanksi, dan terpaksa seluruh pasokan senjata darinya pun dihentikan. Dan diam-diam, Kali pun menaruh dendam pada Vikram.
Kemudian pada suatu malam ketika Vikram dan istrinya nyaris saja terlibat sebuah adegan perlekdutan yang mendebarkan dengan mengirimkan Kali dan pasukannya ke kediaman Vikram guna membalas apa yang telah menimpa dirinya. Kemudian Kali pun menghajar Vikram habis-habisan dan membawanya pada sebuah pesawat, menembaknya lalu membuangnya begitu saja. Mengira Vikram tewas, faktanya Vikram berhasil terselamatkan dan ditemukan oleh seorang bocah bernama Juju. Sementara Deepika sang istri, ia ditawari setumpuk uang oleh polisi korup yang menjadi antek-antek Kali dan menawarinya sebuah jalan damai asalkan Deepika tak membocorkan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Deepika sebagai istri yang sakinah mawadah warohmah yang menjunjung tinggi harkat dan martabat suami pun menandatangani perjanjian tersebut tepat di leher polisi korup tersebut. Alhasil, Deepika harus diadili dan di pengadilan ia pun dijatuhi hukuman mati. Tak puas sampai di situ Kali menuntut balas dendamnya. Di hadapan Deepika yang akan dihukum mati, dengan teganya dia mengejek dan menakut-nakuti seberapa ngeri hukuman mati tersebut. Dan tibalah pada jalannya eksekusi mati pada Deepika yang ternyata saat itu terpaksa hukuman mati pun tertunda karena rupanya Deepika sedang dalam keadaan hamil. Dan menurut peraturan perundangan India pun untuk sementara Deepika terselamatkan setidaknya sampai si anak terlahir dan berusia 5 tahun. Dan pada akhirnya si anak pun terlahir, yang kemudian Deepika memberi nama anak tersebut dengan nama Azad. Selama 5 tahun itu pula lah, Azad dibesarkan di dalam penjara bersama ibunya, sampai tibalah eksekusi mati diputuskan. Dan saat di pertemuan terakhirnya, sang ibu beramanat pada Azad agar memegang teguh keadilan, seperti sang ayah yang bernama Vikram Ratore. Ketika itu pula lah, Azad dititipkan pada kepala sipir yang tak lain adalah Kaveri Ama, yang merawat Azad sampai saat ini seolah seperti ibunya sendiri. Mendengar cerita tersebut membuat Narmada meneteskan air matanya. उसके बाद कावेरी जो उस वक्त यहाँ की जेलर थी। Tempat lain alhamdulillah Azad berhasil diselamatkan, yang ternyata Vikram bisa menemukan Azad dan menyelamatkannya saat itu, semua berkat dari Bang Tigor. Dan Anda lagi-lagi akan dibuat terkejut bahwa Bang Tigor adalah Juju, bocah kecil yang menyelamatkan Vikram di awal film tadi, dan dia memenuhi janji pada sang penyelamat desanya. Saat itu Juju pun menelusuri jejak mantan pasukan Vikram dan berhasil mengumpulkan semuanya. Namun sang ayah ternyata ingatannya belum kembali, sehingga dia tak merasakan getaran apapun pada Azad anaknya sendiri. Namun demikian, betapa terharunya Azad untuk pertama kalinya bertemu dengan ayah kandungnya. Kembali pada Narmada, saat itu tiba-tiba saja para pasukan Azad dan Narmada dipanggil dan dibawa ke sebuah ruangan oleh bawahan Narmada bernama Irani, yang ternyata ia adalah salah satu antek dari Kali. Dan kemudian dia pun melaporkan semuanya pada bos besarnya dan diperintahkan untuk menangkap Suji guna dijadikan tawanan. Kejadian tersebut pun tak lepas dari pantauan Azad dan bermaksud untuk menyelamatkannya. Sementara Narmada nyaris ditembak mati, untungnya pasukan Azad berhasil menghentikannya. Alhamdulillah, Vikram berhasil menyelamatkan Suji, dan Suji mengira Vikram adalah ayahnya. Kembali pada Azad, dia menghajar Irani dan menunjukkan siapakah penguasa di penjara tersebut. Narmada pun berhasil selamat, namun salah satu rekan Azad harus tewas karena melindungi Narmada dari tembakan tadi, dan saat itulah Narmada pun bergabung di misi yang akan Azad lakukan selanjutnya. Beberapa hari kemudian pemilihan umum pun telah dilakukan, dan Azad bermaksud untuk membajak surat hasil pemilihan umum tersebut. Berkat bantuan sang ayah, semua berjalan dengan sempurna. Azad pun melanjutkan rencananya, sementara sang ayah menghambat kedatangan pasukan Kali yang datang menuju tempat tersebut. Namun sayangnya Vikram terpojok dan tertangkap oleh anak buah andalan Kali yang beberapa waktu lalu pensiun mengawal Kang Mus dalam preman pensiun. Pria tersebut bernama Murad, dan pria ini sebut saja dia Sanjay,
yang kali ini bertugas untuk menghentikan aksi dari Azad. Namun anak buah yang dikirim untuk melakukan misi pun tak bisa berbuat banyak. Lagi-lagi aksi Azad pun ditayangkan secara live, dan Azad pun mengungkapkan siapa jati dirinya sebenarnya. Kemudian, Azad pun menuntut untuk menutup pabrik yang menyebabkan pencemaran lingkungan, yang saat itu juga langsung dilakukan. Dan juga meminta pada seluruh warga India agar memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nurani mereka, bukan karena suapan uang yang sudah mereka terima, agar seluruh penderitaan yang dialami oleh pasukannya tak terulang di kemudian hari. Dan saat itu juga Kali pun membawa Vikram dan menerobos masuk ke tempat di mana Azad berada. Dengan Vikram sebagai tawanannya, Kali ini membuat Azad tak bisa berbuat apa-apa. Dan Kali hendak menghabisi Vikram tepat di hadapan Azad. Dan kemudian, alhamdulillahnya Vikram terselamatkan, lagi-lagi oleh senjata kualitas buruk yang dimiliki Kali. Ironisnya, bunyi pelatuk senjata macet tersebut memicu kembalinya ingatan Vikram atas trauma pahit masa lalu yang menimpa dirinya. Azad pun menyadari hal tersebut, dan ingatan Vikram pun kembali. Dan pertempuran pun tak terhindarkan. Vikram dan Azad pun dengan mudah menghabisi para kerocok Kali, namun semua berubah saat Murad sang tangan kanan Kali datang di tempat tersebut. Tapi berkat kerjasama epik antara ayah dan anak ini, pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Murad. Dan kini hanya tinggal menyisakan Kali seorang. Kemudian Azad pun menyeretnya pada sebuah tempat. Tempat tersebut adalah tempat eksekusi gantung di mana Deepika ibu Azad dieksekusi mati di tempat yang sama. Dan saat itu pula lah Azad melakukan hal yang sama persis ketika dulu Kali menakuti Deepika menjelang hari kematiannya. Dan kini Kali pun harus bersiap menerima ajalnya. Cerita pun ditutup dengan sebuah plot twist tambahan, yang mana daripada di mana ternyata Sanjay adalah salah satu rekan Azad, di mana Sanjay memberikan tugas baru pada Azad untuk melakukan sebuah misi di Swiss sebagai ancang-ancang atau pertanda bahwa mungkin akan ada kelanjutan dari film ini.